Lanjutan episode pertama The Conjuring. Dan yang belum menonton episode pertamanya, kalian bisa klik I pada layar kanan atas. Dan itu harus banget kalian tonton terlebih dahulu sebelum menonton yang ini. Soalnya ini film diambil dari kisah nyata dan aku buat detail banget, makanya storynya berepisode-episode. Dan ini episode yang terakhir. Jadi episode sebelumnya ada sebuah keluarga yang bernama keluarga Perron, dan tiba-tiba saja mereka dihantui sesosok makhluk yang ternyata makhluk itu merupakan titisan penyihir. Setelah ditelusuri hingga dalam, hal ini terbawa ke seorang penyihir perempuan yang sangat terkenal. Dia bernama Mary Town Etsy, yaitu penyihir yang mati digantung oleh warga di tahun 1692. Dan bagaimanakah lanjutan sejarahnya? Simak video ini sampai habis dan intro. Tapi sebelum ke story, tahu sendiri kan, nih video iklannya bakal setimi. Jadi buat tambah-tambah ya Binomo Squi dulu. Jadi sedikit aku kasih tahu bahwa Binomo merupakan platform trading bersertifikat internasional dan sangat terpercaya. Jadi kalian udah nggak usah meragukannya lagi, dan langsung aja yuk cek sahamku kemarin. Jadi di akun relko aku punya 7.881.000 dan langsung gas naik. Yuk, come on, nggak usah turun-turun, naik terus. Ngapain turun anjir? Woi, derajat lo turun terus. Come on. Nah, naik kan? Nggak usah turun-turun. Oke, lihat sendiri kan, malah muncul. Dan sekarang di akun relko ada 8.462.000. Ya lumayan lah buat beli alkohol, mantap. Dan pastinya kalian mau kan mendapatkan uang dengan semudah ini. Jadi tunggu apa lagi, langsung cek aplikasinya di deskripsi dan langsung download aja. Udah buruan download, lanjut ke story. Jadi, awalnya rumah itu merupakan rumah pertanian yang dibangun pada tahun 1863 milik Jackson Sherman. Dan dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Bathsheba. Lalu Bathsheba mempunyai sebuah hubungan pertemanan dengan seorang wanita yang bernama Mary Town Etsy, yang dimana kata penduduk, Mary itu seorang penyihir. Setelah Jason dan Bathsheba menikah, mereka mempunyai seorang bayi. Dan ketika bayi itu berumur 7 hari, Jason memergoki Bathsheba membakar anaknya di perapian, atau bisa disebut pengorbanan. Setelah hal itu, Bathsheba lari ke sebuah pohon di dekat dermaga, yaitu pohon waktu Lauren ngelihat penampakan orang gantung diri tadi. Intinya, kata Lauren, Bathsheba menggantungkan dirinya di pohon tersebut dan menyatakan cintanya kepada iblis dan mengutuk siapapun yang ingin mengambil tanahnya. Dan kematiannya tepat di pukul jam 3:07 pagi. Kemudian, Lauren memperlihatkan seorang wanita yang bernama Walker. Dia tinggal di sana pada tahun 30-an. Dan Walker mempunyai anak yang bernama Rory, yang katanya tiba-tiba menghilang secara misterius di sebuah hutan. Dan tiba-tiba ditemukan di ruang bawah tanah dengan keadaan bunuh diri. Setelah hal itu, Lauren memperlihatkan dana rumah tersebut bahwa ukuran sebenarnya adalah 200 hektar. 200 hektar ya? Buat nanam ganja auto sultan nih. Kenapa ganja gitu loh? Intinya, tanah itu sudah dibagi dan beberapa telah dijual. Dan ada korban lain, yaitu seorang anak yang tenggelam di sebuah kolam di daerah pertanian tersebut. Lalu seorang tetangga yang bekerja sebagai pembantu, tiba-tiba dia bunuh diri. Yalah, gila sih Bathsheba ini. Cuman bunuh diri aja ngajaknya banyak banget. Yang tetangga lah anak kecil, aneh. Tiba-tiba, tepat pukul 3:07, alat perekam itu berbunyi sendiri dan anehnya ada suara-suara aneh yang ikut terekam. Keesokan harinya, Ed dan Lauren datang bersama rekannya yang bernama Drew.
yaitu asisten Ed dan Lauren. Setelah itu datang seorang polisi yang bernama Brad, yang kemudian mereka akan memasang beberapa alat yang akan mereka gunakan. Singkatnya, mereka memasang kamera untuk digunakan sebagai merekam dan memfoto jika ada pergerakan, sedangkan lonceng ditaruh di beberapa pintu untuk mengetahui bila ada yang membuka pintu. Selain memasang kamera di rumah, Ed juga menaruh kamera di dekat pohon besar, karena di pohon itulah tempat Bathsheba gantung diri. Sedangkan di sisi lain, Lauren sedang berbicara dengan Carolyn dan memegang sebuah foto keluarga Carolyn. Di sini Lauren melihat betapa bahagianya keluarga Carolyn, dan di saat yang bersamaan, Drew sedang berbicara dengan Andrea. Lalu, Drew memperlihatkan alat yang bisa memperjelas sidik jari seseorang. Yalah, kondom sutra sempet-sempetnya ya, nyepikin wanita. Tak berselang lama, datang Ed yang memergoki mereka sehingga Andrea meninggalkan Drew. Dan tiba-tiba Drew dan Ed melihat sebuah pintu yang terbuka sendiri. Yang ternyata itu adalah ulah Brad. Bangsat emang si Brad, membuat suasana menjadi menegangkan. Malam pun tiba. Ed dan Drew mulai mengintai rumah tersebut dengan alat-alat yang sudah mereka siapkan. Ed mengecek satu persatu ruangan untuk mengetahui apakah berfungsi alat tersebut dengan baik atau tidak. Yang kemudian Ed mengeluarkan sebuah air suci. Tak hanya air suci, Ed menaruh beberapa salib di beberapa bagian rumah. Dan Ed melakukan itu agar hantu itu merasa terganggu dan marah. Dengan itu, masalah ini akan segera terselesaikan. Tak berselang lama, Ed, Roger, dan Brad, mereka mendengar bunyi lonceng dari sebuah pintu. Melihat hal itu, Ed menyuruh Brad untuk mengambil sebuah kamera yang dimana Ed dan Lauren ingin berinteraksi dengan hantu tersebut, yang dimana mereka ditemani oleh Brad yang menjadi kameramennya. Dan masih dunia lain pun segera dimulai. Jam 9:18 mereka memulai pencarian hantu laknat itu. Mereka bertiga memasuki ruangan basement, namun sialnya tidak ada tanda-tanda kehadiran hantu itu. Sedangkan Lauren, dia merasakan aura-aura ketidakstabilan di ruangan ini. Merasa tidak menemukan apa-apa, mereka keluar dari ruangan itu dan tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Setelah itu mereka semua menunggu kedatangan hantu itu lagi. Lalu, Brad dan Drew, mereka berdua memantau pergerakan hantu tersebut lewat monitor di sebuah ruangan. Dan tepat pukul 3:08 tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya mereka sarapan bersama dengan keadaan bahagia karena tidak diganggu oleh hantu itu lagi. Setelah itu, Ed dan Lauren bertelestabian, maksudnya berpelukan di dekat jemuran. Di sini Lauren berkata bahwa dia harus membantu mereka karena mereka keluarga yang harmonis. Yang kemudian Ed pergi meninggalkan Lauren. Dan tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Angin bertiup kencang dan bumi pun gonjang-ganjing. Dan balap pun tiba. Udah kayak dalam wayang aja, Cuk. Akibat angin itu, tanpa sengaja ada salah satu kain yang terbang yang kemudian Lauren melihat penampakan di balik kain itu. Lalu kain itu terbang di salah satu jendela. Dan di balik jendela itu ada seekor makhluk. Sehingga Lauren tertarik dengannya dan bergegas mendekati ruangan yang ada makhluknya. Sedangkan Carolyn tiba-tiba saja tangannya memar dengan sendirinya. Yang kemudian hantu itu mulai merasuki Carolyn. Tiba di kamar, Carolyn sudah muntah-muntah di dalam toilet. Namun menurut Carolyn dia tidak kenapa-napa. Dan tak berselang lama, Roger dan anak-anak baru pulang dari sekolah. Roger melihat Ed dan menghampirinya yang dimana dia sedang memperbaiki mobil yang telah menjadi rongsokan. Lalu Roger mengucapkan terima kasih kepada Ed dan timnya karena ingin membantunya dalam menghadapi masalah ini. Yang kemudian Ed menjawab, It's all Lorraine. I didn't want to. Oh, Roger bertanya. why's that? Ed menjawab lagi, apapun yang Lauren lihat, rasakan, sentuh, hal itu membantu orang, tapi juga berdampak buruk baginya. Yang kemudian Ed menceritakan sebuah kejadian yang berdampak buruk bagi Lauren. Beberapa bulan lalu, Lauren dan Ed menangani sebuah kasus. Lalu Lauren melihat sesuatu. Dan setelah kejadian itu, Lauren tidak keluar kamar selama 8 hari. Dan singkatnya di malam hari, mereka akan mengintai lagi yang kemudian Brad ingin ke dapur dan membuat sebuah kopi buat teman ngudut. Ketika berada di dapur, dia merasa ada yang aneh di teras. Yang kemudian
Brad mencoba melihatnya, namun ternyata tidak ada apa-apa. Melihat tak ada apa-apa, Brad kembali ke dapur, dan di dapur, Look what she made me do. Brad melihat penampakan seseorang yang berpakaian seperti pembantu. Setelah didekati, penampakan itu menghilang dan tiba-tiba saja muncul dari samping yang mengagetkannya. Look what you made me do! Oh, look what you made me do. Ya, mungkin itu yang dimaksud Tuhan tuh kali ya. Ada ngapa Taylor Swift coba. Mendengar teriakan Brad, Ed datang menghampirinya. Tak berselang lama, kameranya memfoto sebuah pergerakan dari Cindy. Lalu, Ed dan Roger mencoba mengikutinya. Di sini Cindy menuju ke kamar Andrea yang kemudian pintu kamar tersebut tertutup dengan sendirinya. Sedangkan Drew dan Lauren, mereka mendengar ada suara seseorang di dalam kamar itu. Follow me. This way. Waktu Ed dan Roger berhasil membuka pintu kamar Andrea, mereka tidak menemukan Cindy. Kemudian Ed mencarinya menggunakan sinar UV. Yang ternyata Cindy masuk ke sebuah lemari dan di lemari itu ada sebuah ruangan kecil. Dan disitulah Ed berhasil menemukan Cindy. Ed mengeluarkan Cindy dari ruangan tersebut yang kemudian Roger membawa Cindy ke kamarnya. Sedangkan April dia memberitahu kepada Lauren bahwa ruangan itu adalah tempat persembunyian Rory. Setelah itu, Lauren masuk ke ruangan itu dan mengembalikan mainan yang dibawa oleh April. Bahkan Lauren juga melihat seutas tali yang sepertinya bekas digunakan untuk bunuh diri seseorang. Dan tak berselang lama, tiba-tiba lantai kayu yang dipijak Lauren jebol sehingga membuat Lauren jatuh ke bawah basement. Ed yang panik mencoba mencari keberadaan Lauren. Waktu di basement, Lauren mendengar suara-suara astral. Yang kemudian Lauren mencoba memainkan kotak musik milik Lori. Dan tiba-tiba Lauren melihat sesosok penampakan. Yang ternyata itu adalah Walker, yaitu ibu Rory. Intinya, di sini Walker sudah membunuh Rory. Merasa ketakutan, Lauren dikejutkan penampakan Walker yang tepat berada di depannya. Dan memberitahu bahwa dia menyuruhku untuk melakukannya. Tak cuman hal itu aja, tiba-tiba ada orang yang tergantung tepat di depan Lauren yang membuatnya terkejut kembali. Dan mungkin itu adalah Bathsheba. Jadi intinya Bathsheba merasuki Walker yang kemudian Walker membunuh Rory dan menyimpannya di basement ini. Namun Walker dia bicara bohong kepada warga bahwa Rory telah menghilang di hutan. Jadi seperti itulah. Oke, lanjut. Di sini Lauren yang semakin ketakutan bergegas pergi dari ruangan tersebut dan tanpa sengaja kalung yang diberikan oleh Judy tersangkut yang kemudian Ed mencoba menolongnya. Di sini Lauren memberitahu bahwa Bathsheba dia merasuki Walker untuk membunuh Rory, yang dimana Lauren juga mengetahui bahwa Bathsheba telah merasuki Carolyn. Lalu, salib yang ditaruh oleh Ed tiba-tiba berjatuhan, yang kemudian Bathsheba melempar Nancy ke jendela dan menarik rambutnya. Ed, Roger, dan Brad mencoba menyelamatkan Nancy. Namun, hal itu sia-sia. Dan beruntungnya Lauren bergegas mengambil gunting lalu menolong Nancy dengan cara memotong rambut Nancy. Keesokan harinya, Ed akan memproses kasus ini dan akan menemui pastor yang bernama Gordon. Sedangkan Roger dia membawa keluarganya untuk sementara waktu pergi dari rumah tersebut dan tinggal di sebuah kos-kosan bebas. Bahkan Roger juga akan diawasi oleh Drew. Waktu Lauren pergi ke belakang rumah Roger, Lauren mendengar suara Judy yang memanggilnya di sebuah pinggir danau. Yang kemudian Lauren melihat Judy mengambang di air. Melihat hal itu, Lauren langsung histeris ketakutan dan berlari ke dalam rumah Roger untuk menelpon ibunya dan menanyakan keadaan Judy di rumahnya. Waktu ingin menelpon, datang Ed yang mengkhawatirkan keadaan Lauren. Ed menanyakan apa yang terjadi, namun Lauren tidak mempedulikannya. Yang kemudian ibunya memberitahu bahwa Judy tidak kenapa-napa. Mendengar hal itu, Lauren bersyukur. Oh, thank God. Yang kemudian Lauren menceritakan hal tadi ke Ed bahwa tadi aku melihat Judy di danau dan mungkin saja itu merupakan peringatan. Dan mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah Roger untuk pergi ke gereja. Waktu sampai di gereja, Ed dan Lauren sedang memutar video tentang kejadian di rumah Roger bersama pastor yang bernama Gordon. Setelah Gordon melihat rekaman itu, Gordon agak tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Soalnya dia bingung karena anak-anak itu belum dibaptis.
Ditambah keluarganya bukan anggota gereja dan persetujuan itu harus datang melewati Vantika. Intinya Gordon ingin membantu mereka untuk meminta izin ke Vatikan. Namun di sini Ed tidak mengerti dengan apa yang dihadapinya, lalu memberikan beberapa foto ke Gordon. Di foto ada beberapa penampakan, mulai dari tangan hingga penampakan Rory. Di sisi lain, Judy yang tengah tertidur, tiba-tiba dia terbangun lalu menuju ke ruangan tempat nyimpen benda-benda goibe. Lalu Judy merasakan hal yang aneh dan berlari ke kamarnya. Waktu memasuki kamarnya, pintunya digedor dengan suara yang sangat keras. Dan tiba-tiba Judy sangat ketakutan ketika melihat penampakan itu. Dia berteriak meminta bantuan ke neneknya untuk membukakan pintu. Namun hal itu sia-sia. Tak berselang lama, Ed dan Lauren datang yang kemudian langsung menolong Judy. Dan beruntungnya, kemudian Judy memberitahu kepada Lauren dan Ed. There was someone rocking in the chair with Annabelle. Mendengar hal itu, Ed langsung melihat kurungan dan ternyata boneka Annabelle masih di dalamnya. Di sisi lain, Nancy, Andrea, dan Cindy memberitahu ke ayahnya bahwa Carolyn membawa pergi Christine dan April. Roger yang mengetahui hal itu langsung menelpon Ed. Mendengar hal itu, Lauren meyakinkan bahwa Carolyn telah dirasuki Bathsheba, sehingga Ed menyuruhnya untuk datang ke rumahnya, lalu Ed dan Lauren akan segera menyusul. Tiba di sana Ed dan Lauren bersama Brad. Melihat pintunya terkunci, Brad menembak pintunya yang kemudian mereka masuk ke rumah tersebut. Di sana mereka melihat Carolyn ingin membunuh anaknya, yang kemudian Ed dan yang lainnya ingin menghentikan Carolyn yang akan membunuh Christine. Setelah berhasil menangkap Carolyn, Ed dan Roger membawa Carolyn keluar dari rumah itu. Namun waktu keluar, tiba-tiba tubuh Carolyn penuh dengan luka memar, dan Lauren memberitahu bahwa Bathsheba tidak mengizinkan Carolyn keluar dari rumah tersebut, dan bila dipaksa keluar, Carolyn akan mati. Tak berselang lama, Carolyn terlepas dan terpental masuk ke ruangan basement lagi. Melihat Carolyn yang terombang-ambing, Roger, Ed, dan Brad mencoba menolongnya, dan di saat yang bersamaan, Drew membawa Christine ke mobilnya dan akan mencari April. Roger mencoba menenangkan Carolyn yang akan menyerang Ed, namun usahanya sia-sia. Di sini Brad ingin menolong Ed, namun pipinya malah digigit oleh Carolyn sehingga terluka, yang kemudian mengikatnya di sebuah kursi. Bahkan Brad juga memborgol tangan Carolyn karena mencekik Ed. Di sini Ed menyuruh Lauren pergi karena dia ingin membacakan mantra-mantra kepada Carolyn. Namun Lauren menolaknya karena dia ingin membantu Ed, yang kemudian Lauren mengambil sebuah kitab yang akan dibacakan nanti. Ed membaca kitab itu dan menaburi air suci kepada Carolyn. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Sedangkan Drew, dia melihat ada banyak burung yang mengelilingi rumah Roger, dan tiba-tiba ada salah satu burung yang masuk ke ruangan basement. Yang kemudian Drew menemukan April berada di lantai. Lalu Drew mencoba mengeluarkannya dengan membongkar lantainya. Melihat Carolyn terus memberontak, Ed menyuruh yang lainnya untuk memegangi Carolyn. Carolyn yang terlihat kesakitan, dia sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Di sini Carolyn mengeluarkan power sehingga rumahnya tergonjang-ganjing, hampir runtuh. Tapi karena powernya habis, tiba-tiba saja Carolyn terdiam. Jadi ya udah deh, dia harus ngisi cakra lagi. Waktu cakranya sudah terisi, Carolyn mau war lagi. Sehingga Carolyn terbang dan membalikkan diri. Tak berselang lama, Carolyn jatuh dengan sendirinya. Kemudian mereka mencoba menolong Carolyn, dan tiba-tiba Ed hampir tertimpa lemari, namun untungnya dia bisa menghindari. Namun sayang sekali, Carolyn masih kesurupan. Yang kemudian Ed menyuruh Roger untuk memegangi Carolyn kembali. Lalu hantu itu berkata, Bangsat kau. Enggak. Hantu itu berkata bahwa kalian akan mati.
And now you're all gonna die. Tiba-tiba, senjata milik Brad tiba-tiba menembak dengan sendirinya. Sedangkan Drew, dia berteriak kalau dia sudah menemukan April. Carolyn yang masih kesurupan dan mendengar hal itu, dia langsung mencari April dan akan membunuhnya. Ketika ingin membunuh April, Ed membacakan sesuatu, sedangkan Lauren memegang kepala Carolyn dan berusaha mengingat kenangan yang telah Carolyn lakukan bersama keluarganya. Yang pada akhirnya Carolyn berhasil mengendalikan dirinya dari arwah Bathsheba. Yang kemudian Carolyn memuntahkan sebuah darah dan Carolyn kembali seperti semula, yaitu menjadi manusia yang kuat dan sehat. Pagi harinya waktu Carolyn keluar dari rumah itu, tiba-tiba memar di tubuhnya seketika hilang dan setelah itu Carolyn meminta maaf kepada April dan mereka saling berpelukan bersama. Di sini, akhirnya usaha Ed dan Lauren tidak sia-sia. Sedangkan April menghampiri Lauren lalu memberikan kalungnya yang tersangkut di basement. Dan keluarga Roger pun terbebas dari gangguan iblis di rumah tersebut. Kemudian Ed dan Lauren pulang ke rumahnya. Lauren menelpon Pastor Gordon untuk meminta agar rumah milik Roger disucikan dan dibersihkan dari roh-roh jahat. Sedangkan Ed, dia memasuki ruangan pribadinya dan membawa kotak musik itu untuk menyimpannya di ruangan tersebut. Dan Ed memberitahu bahwa kekuatan jahat itu sangat tangguh. Kekuatan itu kekal hingga saat ini. Dan cerita itu benar, iblis itu ada, Tuhan itu ada, dan kita sebagai manusia, takdir kita tergantung pada apa yang kita ikuti. Ed Warren. Dan tamat. Oke, seperti itu ya story dari film The Conjuring 2013, dan seperti inilah keluarga asli dari Roger Perron dan yang ini keluarga dari Ed Warren. Dan sedikit pembahasan bahwa film ini diambil berdasarkan kisah nyata, meski secara jalan cerita film ini dirasa nggak jauh beda dari film-film horor yang serupa, yaitu Insidious atau yang lainnya. Namun sebuah kisah nyata yang dijadikan formula membuat film ini sangat epik, walau terkadang di beberapa scene terlihat dibuat-buat dan agak sedikit lebay, tapi cukup berkualitas untuk ukuran jenis film horor. Bahkan The Conjuring juga menampilkan sesosok boneka yang katanya boneka itu hidup dan dia bernama Annabelle. Tapi boneka Annabelle yang asli bentuknya bukan seperti itu, yaitu seperti ini. Dan kenapa mereka nggak menggunakan boneka yang asli? Nanti aku bahas waktu aku storyin kisah nyatanya boneka Annabelle. Jadi selain sukses secara box office, film The Conjuring juga mendapat review yang lumayan bagus, baik dari kritikus film ternama maupun dari media-media online seperti IMDb dan Rotten Tomatoes. Kesuksesan The Conjuring membuat sebuah spin-off movie berjudul Annabelle yang dirilis pada tahun 2014, dan itu akan aku storyin di next video. Dan seperti itu aja, bagi kalian yang ingin full movie link di tempat biasa. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.